Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Sultan Badani dengan NPM 227002012. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah teknik tegangan tinggi. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan sekarang itu ada beberapa poin, di antaranya yang satu ada tegangan tinggi, yang kedua pembangkitan tegangan tinggi, yang ketiga tegangan tinggi impuls, keempat phase popper dan spark over, yang kelima jenis-jenis isolator, yang keenam ukur pasien, dan yang ketujuh yaitu tembus vakum dan tembus padat. Nah, next. Yang pertama ada tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi ini secara umum jika dihubungkan dengan sistem transmisi dan distribusi, maka tegangan tinggi ini adalah tegangan yang lebih tinggi dari 20 kV, sehingga tetapi sesuai dengan the International Electrical Commission atau IEC, yang dimaksud dengan tegangan tinggi di sini itu adalah tegangan yang lebih besar dari 1000 volt AC dan lebih besar dari 1200 volt DC. Dan sampai saat ini tegangan yang dipergunakan dalam transmisi daya listrik saat ini mencapai lebih dari 800 kW. Dan secara umum, tegangan tinggi ini terbagi menjadi beberapa sistem transmisi tegangan tinggi, yang diantaranya yaitu ada transmisi tegangan rendah, di mana transmisi tegangan rendah ini merupakan sistem yang digunakan untuk menyalurkan listrik dengan tegangan di bawah 1 kV. Nah, sistem ini juga biasanya digunakan pada tingkat distribusi akhir, yaitu saat listrik sudah hampir mencapai penggunaan akhir. Nah, tegangan rendah ini juga sering digunakan untuk di rumah tangga, perkantoran, dan beberapa industri kecil. Dan dalam pengaplikasian sehari-hari, tegangan yang digunakan untuk sistem transmisi tegangan rendah ini berkisar antara 220 volt hingga 380 volt. Dan contohnya penggunaannya adalah pada kabel-kabel listrik yang terhubung ke rumah dan pada gedung perkantoran. Dan sistem ini juga biasanya menggunakan jaringan distribusi udara maupun jaringan bawah tanah. Yang kedua yaitu ada transmisi tegangan tinggi menengah, di mana transmisi ini itu merupakan sistem yang menyalurkan listrik dengan tegangan antara 1 kV hingga 35 kV. Dan sistem ini juga biasanya digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari gardu distribusi menuju ke kawasan permukiman, perkantoran, dan juga industri menengah. Tegangan menengah ini juga menjadi penghubung antara sistem transmisi tegangan tinggi dan tegangan rendah. Dan selain itu juga transmisi tegangan menengah ini juga digunakan pada area dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan dari pusat distribusi. Kelebihan utama dari transmisi tegangan menengah ini juga kemampuannya untuk dapat mengalirkan listrik dengan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem tegangan rendah. Nah, yang ketiga itu ada transmisi tegangan ekstra tinggi. Nah, transmisi tegangan ekstra tinggi ini itu merupakan sistem yang menyalurkan listrik dengan tegangan di atas 150 volt hingga 500 kV atau lebih. Dan sistem ini juga biasanya digunakan untuk transmisi daya dalam jarak yang sangat jauh, seperti antar provinsi atau bahkan antar pulau. Dan sistem tegangan ekstra tinggi ini juga sangat penting untuk memastikan pasokan listrik yang stabil di seluruh wilayah, terutama di negara-negara dengan wilayah yang luas seperti di Indonesia ini. Nah, yang keempat itu ada transmisi tegangan ultra tinggi. Sistem transmisi tegangan ultra tinggi ini adalah teknologi transmisi yang terbaru, di mana teknologi terbaru ini menggunakan tegangan di atas 500 kV hingga 1100 kV. Dan teknologi ini juga digunakan untuk transmisi listrik dengan jarak yang sangat jauh dan kapasitas yang sangat besar dibandingkan dengan transmisi ekstra tinggi yang tadi. Nah, penggunaan sistem tegangan ultra tinggi ini juga masih jarang digunakan di banyak negara, termasuk di Indonesia juga. Namun, beberapa negara maju seperti Tiongkok telah mengimplementasikan sistem ini untuk menyalurkan listrik dari pusat pembangkit di wilayah terpencil menuju kota-kota besar. Dan sistem ini juga memungkinkan transmisi daya yang sangat efisien dan stabil, meskipun membutuhkan teknologi dan biaya yang
lebih tinggi. Nah, selanjutnya next. Pembahasan yang kedua yaitu pembangkitan tegangan tinggi AC. Nah, pembangkitan tegangan pembangkitan tegangan tinggi ini ada beberapa macam, yaitu pembangkit tegangan tinggi AC dan juga pembangkit tegangan DC. Tegangan tinggi DC. Nah, untuk tegangan tinggi AC ini tegangan tinggi AC yang biasanya dibangkitkan untuk pengujian sistem isolasi peralatan tegangan tinggi. Tegangan tinggi AC ini dibangkitkan untuk pengujian sistem isolasi peralatan tegangan tinggi, bukan hanya untuk penyaluran energi listrik secara umum. Dan tegangan tinggi AC ini juga dibangkitkan dengan sebuah transformator atau trafo uji khususnya satu fasa. Dan di samping itu juga menggunakan trafo uji, pembangkitan tegangan tinggi ini dapat pula dilakukan dengan rangkaian resonansi. Dan standar internasional menyarankan tegangan tinggi AC ini mempunyai bentuk sinus yang baik. Penggunaannya peningkatan tegangan yang cukup halus dan juga nilai puncak tegangan 0 tidak boleh bervariasi lebih dari 5%. Dan juga nilai tegangan efektifnya itu dikali R/7. Nah, untuk metode pembangkitan tegangan tinggi AC ini ada beberapa cara, yaitu menggunakan generator AC yang merupakan fungsi untuk tegangan tinggi AC dengan pemanfaatan prinsip induksi elektromagnetik, dan juga menggunakan transformator untuk menaikkan ke tegangan dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi dengan menggunakan dua kumparan primer dan sekunder yang terhubung melalui inti besi. Nah, ketika arus mengalir melalui kumparan primer, medan magnet ini akan menginduksi arus di kumparan sekunder dengan rasio jumlah lilitan yang tepat, dan tegangan di kumparan sekunder bisa jauh lebih tinggi. Kemudian bisa juga dibangkitkan dengan metode sumber daya switching, di mana sumber daya switching itu menghasilkan tegangan tinggi AC dengan efisiensi yang tinggi. Dengan cara menggunakan teknik switching ini biasanya untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik dengan frekuensi tinggi yang kemudian diubah menjadi tegangan tinggi menggunakan transformator. Nah, kemudian dapat meningkatkan tegangan dari sumber AC yang ada menggunakan rangkaian amplifier untuk meningkatkan level tegangan AC dengan pemanfaatan komponen seperti transistor atau OP-AMP. Nah, yang selanjutnya itu ada pembangkit tegangan tinggi DC. Pembangkit tegangan DC ini juga umumnya dipergunakan untuk pengujian peralatan atau komponen transmisi dengan tegangan tinggi DC. Nah, tegangan tinggi DC ini juga banyak dipergunakan pada berbagai bidang penelitian, dan transmisi tegangan tinggi AC juga memperoleh perhatian kembali karena seiring dengan perkembangan teknologi masyarakat dengan teknologi pembangkitan tegangan DC ini yang mampu memperkembangkan teknologi penyerap tegangan di bidang teknik elektro dengan tinggi DC umumnya dipergunakan untuk pengujian peralatan atau komponen transmisi dengan tegangan tinggi AC. Dan tegangan tinggi DC ini dipergunakan untuk pengujian kabel transmisi atau on-site untuk mengetahui konfigurasi kabel transmisi juga yang telah lama dioperasikan. Dan dalam bidang penelitian fisika juga sering dijumpai penggunaan tegangan tinggi DC ini pada partikel akselerator dan mikroskop elektron. Nah, untuk pembangkitan tegangan tinggi DC ini juga dapat dibangkitkan dengan metode pengubahan AC ke DC menggunakan rectifier. Nah, fungsi yang pertama itu mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC, yang kemudian dia udah digunakan untuk memblokir aliran arus dalam satu arah sehingga menghasilkan tegangan searah. Dan terdapat juga dua jenis utama pada pengubah AC ke DC yang menggunakan rectifier itu. Yang pertama
mengeluarkan arus setengah gelombang yang menggunakan satu dioda untuk hanya mengalirkan setengah siklus dari sinyal AC. Dan yang kedua itu mempunyai gelombang penuh, di mana gelombang penuh itu menggunakan lebih dari satu dioda dan biasanya 4 dalam konfigurasi jembatan untuk pemanfaatannya seluruh siklus AC. Kemudian untuk metode pembangkitan tegangan tinggi DC ini juga bisa menggunakan regulator tegangan, di mana regulator tegangan ini dapat menjaga tegangan DC pada level tertentu meskipun terjadi fluktuasi di sumbernya, dan regulator ini dapat berupa linear atau switching dan berfungsi untuk mengurangi dan menstabilkan tegangan ke nilai yang diinginkan. Nah, yang kemudian bisa menggunakan metode DC, di mana metode DC ini juga menghasilkan tegangan DC dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Dengan memutar kumparan di dalam medan magnet, arus searah dapat dihasilkan. Nah, next yang pembahasan selanjutnya yang ketiga ada pembangkitan tegangan tinggi impuls. Pembangkitan tegangan tinggi impuls ini biasanya berbentuk tegangan yang memiliki durasi singkat dan terjadi dalam suatu sistem listrik atau elektronik. Dan pembangkitan tegangan impuls ini juga biasanya tegangan ini muncul sebagai lonjakan atau spike dalam waktu yang sangat singkat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti petir, pemutusan arus, atau perubahan mendadak dalam arus listrik. Tegangan impuls ini juga sering diukur dalam mikrodetik atau nanodetik dan dapat juga memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada tegangan normal dalam sistem tersebut. Dan dalam beberapa kasus, tegangan impuls ini dapat merusak komponen elektronik, sehingga penting untuk penggunaan atau perlindungan atau peredam impuls untuk melindungi perangkat. Nah, untuk pembangkitan tegangan impuls ini adalah proses menciptakan lonjakan tegangan yang berlangsung dalam waktu singkat. Proses ini juga umumnya dilakukan untuk keperluan pengujian penelitian atau aplikasi tertentu dalam teknik dan elektronik. Dan juga ada beberapa metode dalam untuk menghasilkan tegangan impuls itu, diantaranya ada penggunaan kapasitor. Nah, di mana kapasitor ini diisi dengan tegangan tertentu dan kemudian dilepaskan secara cepat untuk menghasilkan lonjakan tegangan. Yang kedua bisa menggunakan generator tegangan impuls. Nah, alat ini juga dirancang khusus untuk menghasilkan pulsa tegangan dengan karakteristik tertentu seperti durasi dan juga amplitudo. Kemudian bisa menggunakan metode circuit switching, sama seperti pembangkitan arus AC dan juga DC bisa menggunakan circuit switching, di mana ini circuit switching ini menggunakan komponen seperti transistor atau thyristor yang diaktifkan secara cepat untuk memutuskan atau menghubungkan arus, menciptakan lonjakan tegangan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tegangan impuls. Ini yang tadi sudah dijelaskan, adalah tegangan yang besar naiknya secara pesat mencapai nilai tertentu kemudian drop menuju 0. Nah, yang selanjutnya pembahasan selanjutnya yang keempat ada flashover dan sparkover. Apa itu flashover? Nah, flashover itu merupakan pelepasan yang terjadi melalui zat gas atau zat gas dengan melibatkan permukaan isolator berupa zat padat atau solid atau zat cair liquid. Nah, flashover ini merupakan fenomena listrik yang terjadi ketika arus listrik melompati ruang atau insulasi antara dua titik dengan potensi listrik yang berbeda. Dan ini juga biasanya terjadi dalam sistem kelistrikan ketika tegangan yang diterapkan melebihi batas maksimum dari isolasi, sehingga memungkinkan arus listrik yang mengalir melalui udara atau material isolasi. Nah, penyebab terjadinya flashover itu biasanya ketika tegangan yang diterapkan pada isolator atau komponen listrik sangat tinggi, ini dapat menyebabkan breakdown atau kegagalan isolasi. Dan kemudian lingkungan yang lembab juga dapat menurunkan resistivitas isolasi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya flashover. Air atau uap juga dapat menciptakan jalur konduksi.
Nah, yang kemudian ada spark over. Untuk spark over ini pelepasan yang terjadi melalui zat gas tanpa melibatkan permukaan isolator berupa zat padat atau zat cair. Nah, biasanya spark over ini merupakan fenomena listrik yang terjadi ketika arus listrik melompati insulasi atau ruang antar dua konduktor yang memiliki perbedaan tegangan. Dan proses ini juga dapat menyebabkan terjadinya percikan listrik yang dapat dilihat sebagai kilatan atau percikan api, dan biasanya juga disertai dengan suara letusan. Spark over seringkali terjadi dalam kondisi di mana tegangan yang diterangkan melebihi kemampuan isolasi dan material yang ada. Penyebab spark over ini juga biasanya ketika tegangan listrik meningkat melebihi ambang batas isolasi, maka spark over dapat terjadi. Kemudian seperti yang flashover, seperti lingkungan lembab juga dapat mempengaruhi kemampuan isolasi sehingga membuat arus listrik lebih mudah mengalir melalui udara dan atau material. Kemudian bisa terkontaminasi debu atau garam atau zat lainnya yang menempel pada isolator. Itu juga dapat menciptakan jalur konduktif yang memfasilitasi terjadinya spark over. Untuk pembahasan selanjutnya, next. Yang kelima ada jenis-jenis isolator. Nah, jenis-jenis isolator ini tuh sebelum ke jenis-jenis isolator, kita bahas juga isolator. Apa itu isolator? Isolator itu merupakan sebuah bahan atau zat yang tidak dapat menghantarkan panas dan juga listrik. Benda yang memiliki sifat sebagai isolator tentu ini akan sangat sulit untuk menghambat aliran panas pada konduktor. Selain itu juga, isolator juga dapat memisahkan konduktor tanpa mengeluarkan aliran listrik. Nah, untuk jenis-jenis isolator itu, yang pertama ada isolator gas, di mana isolator gas ini tuh mempunyai sifat isolasi yang tinggi. Gas seperti SF dan memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi menjadikannya efektif dalam mencegah kebocoran arus dan juga mengurangi risiko flashover. Nah, kinerja di karakteristik isolator gas ini juga dapat beroperasi dengan baik di berbagai kondisi lingkungan termasuk suhu ekstrim dan juga kelembaban tinggi tanpa kehilangan kemampuan isolasinya. Nah, jenis isolator gas ini berupa isolator gas SF, merupakan jenis isolator gas yang paling umum digunakan dalam perangkat seperti switchgear, transformator, dan peralatan distribusi listrik SF. 6 efek yang dapat efektif dalam mencegah arus bocor, menjaga dan kestabilan dalam sistem kelistrikan. Nah, isolator gas ini dapat biasanya diaplikasikan pada switchgear dan juga peralatan distribusi. Isolator gas yang digunakan dalam switchgear itu untuk mengontrol dan mendistribusikan listrik dalam sistem kelistrikan terutama pada tegangan tinggi. Nah, yang kemudian itu ada isolator cair. Nah, isolator cair ini tuh adalah jenis material isolasi yang berbentuk cair dan biasanya digunakan untuk mengisolasi arus listrik dalam berbagai aplikasi. Berbeda dengan isolator sebelumnya yang terbuat dari bahan seperti keramik atau plastik atau gas, isolator cair ini dapat mengalir dan membentuk lapisan pelindung di sekitar konduktor. Dan isolator cair ini juga umumnya digunakan dalam sistem kelistrikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Nah, karakteristik isolasi cair ini juga kemampuannya isolasi yang tinggi. Isolasi cair ini memiliki reaktivitas yang sangat tinggi dan juga sangat efisien dalam mencegah arus listrik mengalir melalui media yang tidak diinginkan. Nah, jenis-jenis isolator cair ini seperti minyak isolasi, silikon fluid, resin epoksi, dan juga pengaplikasian isolasi cair ini juga
biasanya terdapat pada transformator yang berupa minyak isolasi yang berfungsi sebagai isolator tapi juga membantu mendinginkan komponen internal yang terdapat pada transformator. Nah, yang kemudian tuh ada isolator padat. Nah, isolator padat ini adalah komponen listrik yang digunakan untuk mengisolasi dan mendukung konduktor listrik tanpa membiarkan arus listrik mengalir melalui material isolasi tersebut. Nah, sehingga isolasi ini biasanya terbuat dari bahan padat yang memiliki sifat isolasi tinggi seperti keramik, kaca, atau plastik yang dirancang untuk menahan tegangan tinggi dan mencegah kebocoran arus. Nah, biasanya jenis isolator padat ini digunakan untuk penghemat aliran arus listrik ke tanah atau ke bagian lain dari sistem, menjaga keselamatan dan mencegah kerusakan, dan juga dapat menjaga jarak aman seperti untuk mempertahankan jarak yang aman antara konduktor listrik dan bagian lainnya, dan juga dapat mencegah terjadinya percikan atau flashover. Nah, pengaplikasian isolator padat ini biasanya terdapat pada jaringan distribusi listrik yang digunakan untuk mendukung dan mengisolasi kabel tiang listrik dan trafo, dan kemudian biasanya dipasang pada perangkat listrik untuk mencegah arus bocor dan juga menjaga keselamatan, dan juga digunakan dalam berbagai aplikasi listrik kendaraan seperti sistem pengapian. Next, yang selanjutnya itu yang keenam, pembahasan mengenai hukum Paschen. Nah, hukum Paschen ini adalah persamaan yang memberikan tegangan tembus, yaitu tegangan yang diperlukan untuk memulai pelepasan atau busur listrik. Jadi prinsip hukum Paschen ini dalam fisika menjelaskan hubungan antara tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan pembentukan plasma atau loncatan listrik di antara dua elektroda dalam suatu gas dan tekanan gas tersebut. Nah, hukum ini dinamakan setelah fisikawan Jerman Friedrich Paschen yang pertama kali mempelajari fenomena ini pada akhir abad ke-19. Nah, penjelasan hukum Paschen ini juga menyatakan bahwa untuk gas tertentu ada hubungannya yang terukur antara tegangan voltage dan juga tekanan gas yang diperlukan untuk memulai loncatan listrik. Secara umum, hukum ini juga dapat dinyatakan dengan rumus seperti tegangan atau volt diperlukan untuk menghasilkan loncatan listrik, kemudian sama dengan B, di mana B ini adalah konstansa yang tergantung pada jenis gas. Kemudian P adalah tekanan gas dalam atmosfer atau Pascal per D, di mana D adalah jarak antara elektroda dalam meter. Karakteristik hukum Paschen ini di mana kurva tegangan tekanan jika grafik tegangan V terhadap produk P atau per C dt per D digambarkan, akan terbentuk kurva yang menunjukkan adanya nilai minimum tertentu di mana loncatan listrik paling mudah terjadi. Dan setelah titik minimum ini tegangan kembali meningkat dengan peningkatan tekanan. Dampak dari tekanan dan jarak ini, pada tekanan rendah, loncatan listrik memerlukan tegangan yang lebih tinggi. Namun jika tegangan gas meningkat, tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan loncatan listrik akan turun sampai mencapai titik minimum, dan setelah itu akan meningkatkan lagi dengan peningkatan jarak antara elektroda. Nah, untuk relevansi dari hukum Paschen ini sangat penting dalam desain peralatan listrik dan juga sistem peroperasian dalam berbagai tekanan seperti dalam peralatan vakum, sistem gas, dan juga teknologi plasma. Nah, untuk pengaplikasian aplikasi hukum Paschen ini juga misalnya dapat diaplikasikan dalam peralatan listrik, yaitu seperti memahami batas loncatan listrik, membantu dalam mendesain peralatan seperti switchgear dan juga isolator. Dan juga pada teknologi plasma, hukum Paschen ini digunakan dalam
pengaplikasian seperti pemunakan plasma dan juga dan proses pengelasan menggunakan plasma, dan juga bisa digunakan pengaplikasian dalam transmisi listrik, itu seperti mencegah terjadinya flashover dan sparkover dalam sistem kelistrikan. Nah, jadi hukum Pascal ini itu dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana gas berperilaku dalam konteks loncatan listrik dan plasma, sehingga memahami hukum Pascal ini juga sangat penting untuk berbagai pengaplikasian teknik dan fisika, dan juga dapat membantu untuk merancang sebuah sistem yang lebih efisien dan aman dalam pengoperasiannya. Nah, next yang pembahasan selanjutnya yaitu ada tembus vakum dan padat. Nah, tembus vakum dan padat itu ada hukum breakdown, dan menurut teori Thomson arus isolasi juga ini dipengaruhi oleh pergerakan praktikum bermuatan. Nah, jadi si tembus vakum itu adalah fenomena di mana arus listrik yang mengalir melalui ruang hampa atau vakum antara dua elektroda. Nah, ketika tegangan yang diterapkan melebihi batas tertentu, dalam keadaan vakum tidak ada molekul gas yang dapat membantu mengalirkan arus, sehingga diperlukan tegangan yang sangat tinggi untuk memicu pembentukan plasma dan juga dapat memungkinkan terjadinya loncatan listrik. Nah, untuk karakteristik tembus vakum ini diantaranya yaitu tembus vakum ini memerlukan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi atmosfer. Nah, hal ini disebabkan karena oleh kurangnya partikel gas yang dapat mengalirkan arus listrik, sehingga tegangan yang diperlukan untuk mencapai tembus vakum dapat berkisar dari ribuan hingga puluhan ribu volt, tergantung pada jarak antara elektroda dan juga sifat material elektroda itu sendiri. Nah, karakteristik tembus vakum ini juga bisa dalam pembentukan plasma. Setelah loncatan listrik terjadi, maka plasma terbentuk sebagai hasil ionisasi gas yang sangat sedikit dalam ruang vakum atau akibat interaksi antar elektron. Nah, plasma ini juga dapat menghantarkan arus listrik secara efektif dengan tegangan yang lebih rendah setelah loncatan awal. Nah, kemudian setelah loncatan awal, arus dapat mengalir dengan tegangan yang lebih rendah yang dapat membuat proses ini efisien untuk aplikasi tertentu. Dan dalam kondisi ideal, loncatan listrik ini juga dapat berlangsung tanpa perlu kembali ke tegangan tinggi yang sama. Nah, untuk pengaplikasian tembus vakum ini juga biasanya sering digunakan dalam teknologi seperti lampu vakum, tabung sinar katoda atau CRT, dan laser, dan di mana pemanfaatan ruang hampa ini sangat penting untuk kinerja yang sangat baik. Nah, yang kemudian itu ada tembus padat. Nah, tembus padat ini adalah fenomena di mana arus listrik melompati atau menembus material padat yang berfungsi sebagai isolator. Dan ini terjadi ketika tayangan yang diterapkan melebihi kekuatan dielektrik material tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran arus potensi kerusakan pada isolator. Nah, untuk karakteristik tembus padat itu mempunyai kekuatan dielektrik, di mana setiap material padat memiliki batas kekuatan dielektrik yang merupakan tegangan maksimum yang dapat ditahan sebelum terjadi tembus. Nah, kekuatan dielektrik ini bergantung pada jenis material, kondisi lingkungan, dan juga dan desain komponen. Nah, kemudian tembus padat ini juga dapat menyebabkan kerusakan material. Ketika tegangan melebihi batas, isolator dapat mengalami kerusakan. Nah, yang seringkali ditandai dengan terbentuknya jalur konduktif melalui material tersebut. Jadi, kerusakan ini juga dapat menyebabkan kebocoran arus yang berpotensi mengganggu sistem listrik dan mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Nah, untuk pencegahannya itu, untuk mencegah terjadinya tembus padat, jadi supaya merancang sistem kelistrikan dengan mempertimbangkan kekuatan dielektrik material isolasi, serta menjaga jarak aman antara konduktor. Nah, pemilihan material isolasi yang tepat juga dan pemilihan rutin juga dapat sangat penting untuk menghindari masalah ini, untuk menghindari tembus padat ini. Nah, tembus
padat ini juga biasanya diaplikasikan dalam beberapa komponen listrik seperti pada transformator, isolator, dan juga kabel, sehingga memahami batas dan karakteristik material isolasi dan juga dapat membantu untuk merancang sistem yang lebih aman dan efisiensi. Nah, yang kemudian itu ada tembus breakdown atau juga bisa dikenal dengan sebutan dielectric breakdown, di mana tembus breakdown ini adalah fenomena yang terjadi ketika suatu material isolasi tidak lagi mampu menahan tegangan yang diterapkan, sehingga arus listrik ini mulai mengalir melalui material dan seringkali mengakibatkan kerusakan pada material dan bisa menyebabkan kegagalan pada sistem listrik. Nah, hukum breakdown ini juga memiliki karakteristik tembus breakdown, yang antaranya itu tegangan tembus. Nah, pada setiap material isolasi memiliki batas tegangan maksimum yang dapat ditahannya, yang juga dapat disebut sebagai tegangan tembus atau breakdown voltage. Jika tegangan yang diterapkan melebihi batas, sehingga material ini akan mengalami breakdown dan menjadi konduktor. Kemudian pada proses breakdown, ketika material isolasi terkena tegangan tinggi, maka elektron dalam material dapat terionisasi menciptakan lebih banyak elektron bebas. Kemudian proses ini juga dapat menyebabkan pembentukan jalur konduktif yang memungkinkan arus listrik mengalir. Kemudian dampak dari breakdown ini juga dapat merusak material isolasi, mengurangi efektivitasnya, dan juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada komponen listrik. Hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya arus bocor, overheating, atau bahkan kebakaran jika terjadi tembus atau jika terjadi breakdown ini. Nah, faktor yang mempengaruhi breakdown ini seperti suhu itu sangat berpengaruh, karena kenaikan suhu dapat mengurangi kekuatan dielectric material. Kemudian pada kelembapan lingkungan lembab juga dapat menurunkan kemampuan isolasi dan juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya breakdown ataupun kotoran atau kontaminasi pada zat-zat tertentu seperti partikel asing pada permukaan isolator juga itu dapat menciptakan jalur konduktif yang sangat memfasilitasi terjadinya breakdown. Nah, jenis-jenis tembus breakdown ini tuh ada beberapa jenis seperti tembus breakdown gas yang terjadi dalam medium gas seperti saat loncatan listrik terjadi di udara atau gas lain. Biasanya itu melibatkan proses ionisasi gas di sekitar elektroda. Kemudian tembus breakdown padat, di mana tembus breakdown padat ini terjadi dalam material padat seperti plastik atau keramik. Ketika tegangan tinggi diterapkan, jalur konduktif terbentuk melalui material isolasi. Yang kemudian itu ada tembus breakdown cair, di mana terjadi dalam bahan cair seperti minyak isolasi saat tekanan atau tegangan berlebih yang dapat menginduksi arus listrik. Ada beberapa untuk cara pencegahan terhadap tembus breakdown ini. Seperti kita harus membuat desain yang tepat, seperti menggunakan material isolasi dengan kekuatan elektrik yang sesuai dan menjaga jarak aman antar komponennya. Nah, juga kita harus melakukan pemilihan rutin, pemeriksaan dan perawatan secara berkala pada sistem kelistrikan ini juga untuk mendeteksi potensi masalah sebelum terjadinya breakdown. Kemudian seperti kondisi lingkungan, kita harus juga mengontrol kelembaban dan menjaga kebersihan pada material isolasi untuk mencegah terkontaminasi dan terjadinya breakdown ini. Maka tembus breakdown ini fenomena yang sangat penting dalam bidang kelistrikan yang dapat juga mengakibatkan kerusakan serius pada sistem dan peralatan listrik, dan juga kita harus juga memahami mekanisme dan faktor mempengaruhi tembus breakdown juga dapat membantu dalam merancang sebuah sistem yang lebih aman dan efektif. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Mungkin begitu.
Saya sebelumnya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.